Mudah-mudahan semua amal soleh kita diterima, semua dosa-dosa kita yang setiap hari tambah dosa semoga diampuni, dan kita pegang teguh dengan syariat Islam ini sampai mati kita berada di atas agama Islam. Allahumma amin. Bapak Ibu yang kami hormati, siang ini kita akan membahas pentingnya persatuan dan kesatuan, yaitu refleksi daripada 80 tahun Indonesia ini. Karena akhir-akhir ini ditandai banyak bangsa, anak bangsa yang kelihatannya semakin ngaku benar sendiri, sehingga kita diadu domba dengan keadaan. Mudah-mudahan pembahasan siang ini kita mengambil dari surat Al-Hujurat, menjadi bangsa dan umat yang bersatu, guyub rukun, sehingga kita bisa menikmati 80 tahun umur daripada negeri kita yang tercinta. Surat Al-Hujurat ayat 10. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Artinya innama ini adalah, kalau ditinjau dari segi bahasa, innama itu merupakan salah satu alat untuk meringkas. Artinya sesungguhnya hanya orang yang beriman saja yang bisa merasakan dan mengakui dan mengamalkan bahwa kita sesama orang mukmin itu saudara kandung. Kalau tidak, orang beriman tidak bisa. Itu innama. Hanya orang-orang yang beriman itulah merasa bahwa sesama manusia yang beriman pertama itu saudara kandung. Berarti harus guyub rukun, damai, saling tolong menolong dalam kebaikan, mengaku tidak ada yang paling bersih. Di ayat lain Allah menjelaskan fala tuzakku anfusakum. Kelompok manapun jangan merasa bersih, kelompok manapun jangan merasa yang paling benar. Itu nanti bisa guyub rukun. Kalau kita merasa benar sendiri, berjasa sendiri, paling berjasa, nanti tidak bisa rukun. Kalau kita merasa bahwa punya kekurangan, nanti bisa guyub rukun. Niko wong Jawa biyen niko kelepatan kula nggih sami-sami. Jawabe sami-sami. Dumawah sami-sami. Sama-sama kita itu punya kelebihan dan punya kekurangan. Dan kita dibekali oleh Allah Ta'ala, kita beriman. Mestinya kita harus bersatu. Kemudian ada sebuah ayat lagi yang menjelaskan wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Didukung dengan doa itu, ya Allah, jangan jadikan hati kami ini menyimpan dendam dengan sesama mukmin, sesama anak bangsa. Ini yang harus dibangun hari ini, karena kita sudah merdeka 80 tahun. Jangan sampai 80 tahun ini kita menjadi pikun bangsa Indonesia, pikun. Yang benar dianggap salah, yang salah dibenarkan. Itu pikun namanya. Kita memahami sebagai bangsa dan beragama Islam, hanya orang-orang yang beriman sajalah orang yang bisa guyub rukun. Kemudian ayat berikutnya kita dipanggil oleh Allah, wahai orang-orang yang beriman, la yaskhar qaumum min qaum, ayat 11. Wahai orang-orang yang beriman,
Kelompok satu jangan menghina kelompok yang lain. Karena Allah menjelaskan yang dihina itu barangkali lebih baik daripada yang menghina. Asa ayyakunu khairam minhum. Barangkali yang dihina itu lebih baik. Begitu pula golongan wanita, hendaknya jangan menghina kepada wanita yang lain, karena bisa jadi yang dihina itu yang lebih baik dan yang lebih benar. Itu perintah Allah Ta'ala kepada kita, terutama yang beriman. Sebab yang bisa memahami, mengambil mauidhah dari ayat Al-Quran itu hanya orang-orang yang beriman. Jadi kalau didengarkan, disampaikan sebuah ayat Al-Quran, perintah dari Allah, nasihat dari Allah, nasihat dari Rasul, itu yang bisa merespon panggilan itu hanya orang-orang yang beriman. Maka Nabi pun pernah diperintah oleh Allah, fadzakir bil Quran man yakhafu wa'idi. Peringatkan manusia ini dengan Al-Quran terhadap orang yang takut kepada ancaman Allah, yaitu orang yang beriman. Nah, kita mendapatkan nikmat yang luar biasa, kita punya iman dan hidayah dari Allah kita tangkap, kita istiqomah di atas hidayah itu. Kemudian ayat berikutnya, supaya kita menjadi bangsa yang guyub rukun, wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab. Kita tidak boleh mencela satu sama lain, tidak boleh memanggil julukan yang tidak disenangi. Memanggil julukan itu di dalam Al-Quran tidak boleh. Alqab itu namanya julukan. Misalnya si A itu pedet misalnya, itu kan julukan. Itu tidak boleh itu. Di dalam Al-Quran, tatanan surat Al-Hujurat ini memang sebagian para ulama pakar tafsir menjelaskan surat Al-Hujurat itu surat adab yang menyangkut, mengandung, memahami tentang tata krama adab kita sesama Allah, sesama Rasul, dan sesama manusia semuanya. Kemudian ayat berikutnya kita dilarang untuk suudon, kemudian dilarang untuk ghibah, ya. Wala yaghtab ba'dukum ba'da. Ini yang membuat retak, pecah belah, ya, itu dari sana. Ini kalau diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, kita akan menjadi saudara kandung, saudara seiman, dan tetangga. Kita akan menjadi guyub rukun dimulai dari kemampuan kita, yaitu di rumah tangga. Antara kita seorang suami dan kita seorang ibu harus ciptakan kerukunan dulu di rumah tangga. Kalau masing-masing kakak rumah tangga ini guyub rukun, maka bisa berkembang di kanan kiri kita. Maka hebat sebetulnya Indonesia itu. Ada susunan RT RW, itu tidak ada kecuali di Indonesia. Rukun tangga, rukun warga, itu tidak ada itu kecuali di Indonesia. Mestinya Pak RT dan Pak RW itu menggalang kerukunan, menciptakan kedamaian, kemudian dibimbing dengan wahyu, yaitu perintah Allah dan Rasulnya. Kemudian ayat yang terakhir, yaitu kita sebagai manusia diciptakan oleh Allah ini memang berbangsa-bangsa, bersuku-suku, kabilahnya lain. Untuk apa? Lita'arafu, untuk saling berbuat ma'ruf. Bukan hanya kenal, tetapi diperintah untuk berbuat baik. Jadi ini mau kenalan ngono wae urung sesuai dengan perintah Allah. Lita'arafu itu maknanya adalah saling berbuat baik. Ya kenal boleh, kemudian berbuat baik.
Itu ta'aruf, diciptakan manusia beda-beda, bersuku-suku, berbangsa-bangsa supaya saling berbuat kebaikan. Kemudian terakhir Rasulullah SAW menggambarkan kita dengan kita, khususnya umat yang beragama, umat beda agama, umat satu bangsa seperti Indonesia ini. Rasulullah menjelaskan al-muslim kal bunyan. Muslim itu seperti bangunan kokoh ini, bangunan manapun. Itu kan kokoh kenapa? Karena saling sinergi, saling menguatkan, itu bangunan. Dan tidak ada yang nampak sekali seperti bangunan ini terdiri dari pasir, semen, besi, dan lain sebagainya. Tidak ada satupun yang menonjol. Mana semennya tidak ada, mana besinya tidak ada, mana itu pasir, semen, airnya tidak ada. Kokoh karena dia bersatu. Itu kal bunyan, seperti bangunan. Yang satu lagi Rasulullah menjelaskan kal jasad. Jadi Islam, damai Islam, bangsa dengan bangsa ini seperti badan satu. Ini staka minhu udwun tada'alahu sa'iru jasadi. Kalau satu sakit, itu muslim dengan muslim itu, seandainya satu itu sakit seperti tangan kita yang sakit, maka meripat ngerasa nih, kepala merasakan, kaki ngantar kemana. Itu mestinya seperti itu, saling bau membau, saling menghormati, saling tolong menolong. Itu bangsa Indonesia yang disebut dalam sila itu Persatuan Indonesia. Ya, ini yang semakin bubar, semakin buyar karena bangsa Indonesia tidak memahami falsafah Pancasila. Umat Islam semakin buyar akhlaknya karena tidak memahami kitab sucinya. Jadi Islam punya pedoman Al-Quran dan hadis, Indonesia punya pedoman Pancasila dan UUD 45. Itu gagasan-gagasan dari sesepuh kita, pahlawan kita, dengan akal yang cerdas dan jernih dan ikhlas untuk membangun Indonesia ini. Mudah-mudahan yang terakhir pemimpin kita diberi kesehatan. Bapak Prabowo mudah-mudahan diberi sehat, diberi hidayah dan taufik oleh Allah bisa memimpin negeri yang sangat besar ini dengan adil dan makmur. Allahumma amin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.